Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bu Dewi Cahyani Pangestuti, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen risiko perusahaan, dan kepada teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil analisis diskusi kami terkait dengan teknik pemetaan dan pengendalian risiko. Boleh next? Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lydia Aprilia dengan NIM 21101112032. Perkenalkan, saya Nandita Setiana dengan NIM 211-011-2014. Perkenalkan, nama saya Latifa dengan NIM 211-011-2015. Baik, jadi kali ini kita bakal membahas mengenai pemetaan dan pengendalian risiko. Pertama, di sini saya akan menjelaskan pemetaan terlebih dahulu. Boleh di next? Oke. Jadi, definisi dari pemetaan itu adalah penyusunan risiko berdasarkan pada kelompok-kelompoknya. Sesuai dengan apa yang udah diidentifikasi, analisis, dan juga dinilai. Yang berkaitan sama aktivitas atau proyek, sehingga manajemen itu dapat menetapkan tindakan yang sesuai dengan masing-masing resikonya. Contohnya kita lihat di sini adalah bencana alam. Contoh kita ambil adalah gempa bumi. Jadi setelah dianalisis, gempa bumi ini misalnya adalah dampaknya itu tinggi dan kemungkinannya itu rendah. Jadi perkiraannya adalah bencana alam ini resikonya adalah tinggi. Boleh next? Kemudian menentukan prioritas. Kenapa menentukan prioritas? Karena pemetaan risiko ini tuh erat banget kaitannya sama pemetaan risiko. Jadi pemetaan risiko ini akan memberikan informasi tentang jenis dan tingkat risiko yang mungkin terjadi, serta kemungkinan terjadinya dan dampaknya bagi organisasi atau proyek. Informasi ini kemudian kemudian untuk menentukan resiko di mana yang paling kritis dan memerlukan tindakan segera. Nah, prioritas ini menjadi dasar utamanya adalah tujuan perusahaan. Semakin tinggi kontribusinya itu sama tujuan perusahaan, maka prioritasnya ini makin tinggi juga. Boleh next? Baik, selanjutnya terkait dengan teknik pemetaan risiko. Yang sudah kita ketahui terkait dengan apa aja itu yang dimaksud dengan pemetaan risiko. Selanjutnya kita membahas nih terkait dengan teknik pemetaan risiko. Yang pertama ada identifikasi risiko, di mana yang mungkin terjadi pada proyek atau kegiatan risiko yang dapat berasal dari berbagai aspek nih teman-teman. Aspeknya seperti teknologi, lingkungan, keuangan, keamanan, atau ketergantungan terhadap pihak ketiga. Lalu teknik yang kedua yaitu evaluasi risiko. Di mana ketika kita sudah mengidentifikasi risiko, pasti terdapat evaluasi dari identifikasi risiko tersebut. Jadi evaluasi ini dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya risiko dan dampaknya terhadap proyek atau kegiatan. Nah, jika memang di pertimbangan tersebut ada evaluasi, maka risiko itu dapat dilakukan menggunakan teknik yaitu teknik kualitatif atau kuantitatif. Boleh next? Teknik selanjutnya yaitu pilih teknik pemetaan risiko. Nah, ada beberapa teknik pemetaan risiko yang dapat dipertimbangkan, antara lain yang pertama, analisis SWOT. Yang dihasilkan yaitu matriks SWOT. Nah, teman-teman tahu dong apa itu SWOT. Yang kedua, analisis PESTEL. Nah, dari analisis PESTEL, ini kita bisa terbentuk yang namanya matriks PESTEL. Yang ketiga, ada analisis Delphi, yaitu teknik ini melibatkan konsultasi dengan sekelompok ahlinya atau pakar untuk mendapatkan pandangan tentang risiko yang mungkin terjadi pada proyek atau kegiatan tersebut. Nah, hasil dari konsultasi itu kemudian diintegrasikan untuk menghasilkan pemetaan risiko yang benar dan baik. Lalu yang selanjutnya itu analisis FEMEA. Yang dihasilkan yaitu diagram FEMEA untuk melakukan pemetaan risiko tersebut. Boleh next? Nah, di sini ada contoh yang udah kita lakukan analisis ya terkait dengan teknik pemetaan risiko. Yang pertama ada analisis SWOT, di mana di sini ada strength,
ada weakness, opportunity, dan threat. Di mana dalam kita melakukan identifikasi resiko pasti juga ada teknik-teknik yang harus kita lakukan. Kita bisa melakukan analisis SWOT yang ada di gambar pertama. Nah, yang kedua yaitu diagram PESTEL, di mana kita juga bisa menggunakan diagram ini untuk melakukan pemetaan risiko. Dan yang ketiga yaitu diagram yang berbentuk fishbone atau tulang ikan. Boleh next. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu implementasi tindakan mitigasi. Setelah kita tahu nih teknik pemetaan risiko yang kita pilih, implementasi tindakan mitigasi yang tepat untuk mengurangi risiko yang teridentifikasi. Tindakan mitigasi ini berupa pencegahan, pengurangan, transfer, atau akseptansi risiko atau penerimaan risiko itu sendiri. Jadi setelah kita melakukan identifikasi, evaluasi, dan pemilihan teknik, kita itu harus mengimplementasikan tindakan mitigasi. Mitigasi itu seperti itu, pencegahan, ada pencegahan dari risiko, ada pengurangan risiko, transfer risiko, atau penerimaan dari risiko tersebut. Yang kelima, monitoring dan evaluasi. Nah, setelah kita melakukan implementasi, pasti ada dong yang namanya monitoring, yaitu memastikan bahwa teknik risiko dan tindakan mitigasi yang udah kita lakuin, yang diterapkan berhasil nih mengurangi risiko pada proyek atau kegiatan tersebut. Nah, kalau misalkan sekiranya implementasi tersebut mengalami resikonya kurang diminimalisir, kita diperlukan yaitu lakukan perubahan pada teknik pemetaan risiko atau yang disebut dengan evaluasi. Nah, evaluasi atau tindakan mitigasi ini untuk meminimalkan risiko yang muncul. Next. Nah, di sini ada pemetaan risiko. Nah, teman-teman bisa lihat nih, di sini ada matrik analisis risiko, yaitu level kemungkinan. Di sini ada atau probabilitas. Nah, di atas itu ada level dampak, di mana ada tidak signifikan, ada minor, ada moderat, ada signifikan, dan sangat signifikan. Nah, di sini ada level-level resikonya. Nah, misalkan yang tidak signifikan. Nah, berarti besaran resikonya itu 6-10 karena dia berwarna hijau. Itu berarti dia hampir pasti terjadi. Itu warnanya hijau. Yang berarti level resikonya rendah. Level resiko rendah itu seperti ada kerusakan pada barang. Jadi itu level resikonya rendah. Dan dari teknik pemetaan risiko ini, tabel ini kita bisa tahu dari warna-warnanya. Jadi dari warna-warna resiko ini bisa kita ketahui ada warna hijau yang artinya rendah, ada warnanya biru yang artinya sangat rendah, ada yang warnanya kuning yaitu sedang, ada warnanya oranye tinggi, dan merah sangat tinggi yang memang harus kita meminimalkan risikonya. Next. Oke, setelah tadi kita membahas mengenai teknik pemetaan risiko, di sini kita membahas mengenai pengukuran dimensi. Nah, pengukuran dimensi di sini ada dua, yaitu menggunakan probabilitas dan dampak. Nah, pada pengukuran dimensi probabilitas, ini adalah ukuran peluang atau kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Oleh karena itu, pengukuran dimensi probabilitas adalah cara untuk menentukan besar kemungkinan atau peluang terjadinya suatu kejadian. Satuan pengukuran yang umumnya digunakan dalam probabilitas adalah persentase atau nilai antara 0 dan 1. Jika suatu kejadian menjadi probabilitas 1, artinya kejadian tersebut pasti terjadi. Sedangkan jika probabilitasnya 0, artinya kejadian tersebut tidak mungkin terjadi. Next. Selanjutnya di sini pada pengukuran dimensi probabilitas terdapat dua data, yaitu data historis dan data prediksi. Nah, di data historis ini pengukuran dimensi probabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan data historis. Dalam hal ini, probabilitas dihitung berdasarkan frekuensi kemunculan suatu kejadian dalam data historis. Dalam pengukuran dimensi probabilitas menggunakan data historis, perlu diperhatikan bahwa hasil yang diperoleh hanya menggambarkan probabilitas kejadian di masa lalu dan tidak selalu dapat memprediksi kejadian di masa depan. Selanjutnya ada data prediksi. Probabilitas prediksi mengacu pada probabilitas bahwa suatu kejadian tertentu akan terjadi berdasarkan data dan informasi yang tersedia pada saat prediksi itu dibuat.
Probabilitas prediksi sering digunakan dalam konteks analisis risiko, peramalan cuaca, atau prediksi hasil suatu acara. Namun, penting untuk diingat bahwa pengukuran dimensi probabilitas menggunakan data prediksi hanya memberikan estimasi probabilitas, bukan kepastian. Selanjutnya, di sini ada contoh dari probabilitas. Contoh pengukuran dimensi probabilitas dapat diterapkan pada berbagai aspek dalam perusahaan. Salah satunya adalah manajemen proyek. Berikut adalah contoh sederhana pengukuran dimensi probabilitas dalam manajemen proyek. Yang pertama yaitu identifikasi peristiwa risiko. Sebuah perusahaan teknologi akan meluncurkan produk baru ke pasar. Perusahaan mengidentifikasi risiko bahwa produk tersebut tidak akan disukai oleh pelanggan atau akan mengalami kegagalan teknis saat diluncurkan. Terus contoh kedua yaitu ada identifikasi faktor-faktor risiko. Setelah kita mengidentifikasi risiko, perusahaan harus mengidentifikasi faktor-faktor risiko yang dapat mempengaruhi terjadinya risiko tersebut. Misalnya, faktor-faktor risiko yang dapat mempengaruhi kegagalan teknis, seperti kegagalan pengujian produk atau masalah dengan sistem manufaktur. Contoh selanjutnya yaitu pada penilaian faktor-faktor risiko. Perusahaan menilai faktor-faktor risiko dengan mengukur probabilitas terjadinya dan dampak yang mungkin terjadi jika risiko tersebut terjadi. Misalnya, jika risiko kegagalan teknis disebabkan oleh kegagalan pengujian produk, perusahaan dapat menilai probabilitas terjadinya risiko pada skala 1 hingga 5, di mana 1 adalah sangat tidak mungkin dan 5 adalah sangat mungkin. Perusahaan juga dapat menilai dampak yang mungkin terjadi jika risiko terjadi seperti hilangnya pendapatan atau kerusakan reputasi perusahaan. Contoh selanjutnya yaitu pada proses menghitung skor risiko. Setelah menilai faktor-faktor risiko, perusahaan dapat menghitung skor risiko dengan mengalihkan probabilitas terjadinya dengan dampak yang mungkin terjadi. Misalnya, jika probabilitas terjadinya risiko kegagalan teknis adalah 3 dan dampaknya adalah 4, skor risiko yang akan mungkin terjadi yaitu menjadi 12. Selanjutnya, yaitu pada tahap pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil pengukuran dimensi probabilitas, perusahaan dapat menentukan risiko mana yang paling membutuhkan mitigasi dan memutuskan tindakan apa yang harus diambil untuk mengelola risiko tersebut. Misalnya, jika risiko kegagalan teknis memiliki skor risiko yang tinggi, perusahaan dapat memutuskan untuk mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk pengujian produk atau melakukan revisi pada sistem manufaktur untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Nah, di sini terdapat kerangka pengukuran probabilitas. Nah, di sini kerangka probabilitas itu terbagi dari ratingnya yaitu rating 1 sampai rating 5. Rating 1 yaitu dengan presentasi 0 sampai 10%, kriterianya itu sangat tidak mungkin terjadi. Rating 2 yaitu dengan persentase 10 sampai 30% dengan kriteria kemungkinan kecil atau tidak mustahil terjadi. Terus untuk rating ketiga dengan persentase 30 sampai 50% itu kriterianya dia masuk ke kemungkinan terjadi. Dan untuk probabilitas dengan rating 4 yaitu dengan persentase 50 sampai 90% itu kriterianya sering terjadi dan yang paling tinggi yaitu rating 5 dengan persentase lebih dari 90% yaitu kriterianya risiko tersebut hampir pasti terjadi. Selanjutnya, di sini setelah membahas mengenai pengukuran dimensi probabilitas, di sini terdapat pengukuran dimensi dampak. Dimensi dampak ini sangat penting dalam manajemen risiko untuk mengevaluasi besarnya kerugian atau dampak yang mungkin terjadi jika suatu risiko tersebut terjadi. Dampak dapat diukur dalam berbagai dimensi, seperti dimensi finansial, fisik, lingkungan, atau sosial. Pengukuran dimensi dampak dalam manajemen risiko dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain, yang pertama menghitung kerugian finansial, selanjutnya mengukur dampak fisik, dan yang terakhir mengukur dampak lingkungan.
Dan di sini terdapat 3 dimensi dampak dalam bidang keuangan. Yang pertama, terdapat dimensi dampak pada bidang dampak ekonomi. Ya, di sini dimensi dampak dapat mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan. Contohnya, dampak dari krisis keuangan dapat memicu resesi ekonomi yang pada gilirannya dapat mempengaruhi lapangan pekerjaan, tingkat inflasi, nilai tukar mata uang, dan sebagainya. Selanjutnya, pada bidang keuangan tersendiri, dampak ini dapat terjadi pada dampak perusahaan. Dimensi pada dampak perusahaan ini dapat mempengaruhi kinerja keuangan suatu perusahaan. Contohnya, perusahaan yang terkena dampak dari perubahan regulasi atau kebijakan pemerintah dapat mengalami penurunan pendapatan, laba bersih, dan nilai saham. Dan untuk dampak di bidang keuangan yang terakhir, yaitu ada dampak investor. Dimensi dampak dapat mempengaruhi keputusan investasi para investor. Dampak negatif pada perusahaan dapat menyebabkan penurunan harga saham yang pada akhirnya dapat mengurangi keuntungan bagi investor. Nah, selanjutnya di sini ada kerangka pengukuran dimensi dampak. Dan di sini terdapat skala dari 1 sampai 5. Nah, skala 5 ini rating dampaknya itu sangat tinggi. Keterangannya di sini tuh dapat mengancam program dan organisasi stakeholder. Kerugiannya sangat besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun kelangsungan hidup perusahaan. Skala 4 ini dengan rating dampaknya besar, dengan keterangan mengancam fungsi program yang efektif dan organisasi. Kerugian yang cukup besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun kelangsungan hidup perusahaan. Dan selanjutnya ada skala 3, yaitu dengan rating dampak menengah atau medium. Nah, di sini dengan keterangan mengganggu administrasi program dan kerugian keuangan yang cukup besar. Dan selanjutnya dengan skala 2, dengan rating dampaknya yaitu kecil, keterangannya di sini dapat mengancam efisiensi dan efektivitas beberapa aspek program. Di sini kerugiannya kurang material dan sedikit mempengaruhi stakeholder. Nah, terus untuk skala yang paling kecil yaitu skala 1 dengan rating dampaknya itu sangat rendah atau tidak signifikan. Di sini yang dapat kita ketahui keterangannya dampak tersebut dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin, kerugian kurang material, dan tidak mempengaruhi stakeholder. Selanjutnya, dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah kuantifikasi resiko. Kuantifikasi resiko ini merupakan proses penilaian dan juga pengukuran resiko dalam sebuah situasi atau kegiatan bisnis, di mana tujuannya itu adalah untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya resiko serta dampak terhadap tujuan atau hasil yang diinginkan. Nah, kuantifikasi resiko itu melibatkan analisis dan evaluasi data yang relevan, seperti kemungkinan terjadinya resiko, potensi dampaknya, serta probabilitas terjadinya risiko. Nah, dalam kuantifikasi risiko ini, risiko diukur dengan menggunakan beberapa metode, seperti analisis statistik, model matematika, dan teknik simulasi. Hasil kuantifikasi risiko ini dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang tepat mengenai strategi mitigasi risiko yang diperlukan untuk mengurangi risiko dan membatasi dampak risiko pada tujuan bisnis. Dengan kuantifikasi risiko ini, perusahaan dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengelola risiko dengan lebih efektif dan meminimalkan dampak yang merugikan bisnisnya. Boleh di next. Selanjutnya yaitu metode penanganan risiko atau risk control. Nah, setelah kita udah tahu apa aja terkait dengan pengendalian risiko atau pemetaan risiko, di sini kita ada metode penanganan risikonya. Yang pertama kita menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif ini terkait dengan pendekatan dalam penanganan risiko atau risk control yang menggunakan data deskriptif untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko secara subjektif. Nah, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan dalam menggunakan metode kualitatif tersebut. Yang pertama, kita perlu mengidentifikasi resikonya. Setelah kita identifikasi, kita juga harus menganalisis resiko tersebut. Lalu yang ketiga, kita ada evaluasi terkait dengan hasil resiko yang sudah kita pilih, terkait dengan tingkat pengendalian resikonya.
Lalu yang terakhir ada penanganan risiko seperti evaluasi dan monitoring. Metode yang kedua, kita menggunakan metode kuantitatif, yaitu metode dalam pendekatan penanganan risiko atau risk control yang menggunakan data numerik atau kuantitatif untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko tersebut. Nah, di dalam metode kuantitatif, kita juga harus menggunakan langkah-langkah sebelum menggunakan metode tersebut. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi risikonya. Yang kedua, kita harus menganalisis risiko. Yang ketiga, kita harus mengevaluasi. Dan yang terakhir adalah penanganan risiko, yaitu evaluasi dan monitoring. Nah, kesimpulan dengan menggunakan dua metode, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif, dalam penanganan risiko, metode kuantitatif dan kualitatif harus digunakan secara berimbang atau setara, karena tergantung pada karakteristik risiko. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa tingkat risiko itu berbeda. Dia itu seperti traffic leaks, yang dimana kita tuh harus tahu bagaimana kita dalam pengendalian risiko tersebut. Apakah tingkatnya rendah, apakah tingkatnya tinggi, sedang, ataupun rendah sekalipun. Jadi kita harus melakukan identifikasi dulu. Nah, setelah itu sumber daya yang tersedia dalam penanganan risiko tersebut. Kombinasi dari kedua metode dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang risiko dan membantu organisasi dalam mengambil keputusan yang lebih baik terkait dengan penanganan risiko yang sudah kita pilih untuk meminimalkan risiko yang kemungkinan terjadi. Next. Setelah tadi dijelaskan mengenai metode penanganan risiko atau risk control, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pembiayaan risiko atau risk financing. Dalam risk financing atau pembiayaan risiko adalah salah satu strategi dalam manajemen risiko perusahaan yang memiliki tujuan untuk mengelola risiko melalui pembiayaan. Strategi ini melibatkan pemindahan atau pembagian risiko ke pihak lain atau mengalokasikan sumber daya untuk menanggulangi risiko jika terjadi. Nah, pada metode pembiayaan risiko dalam manajemen risiko, perusahaan antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada asuransi, selanjutnya ada self-insurance atau sewa asuransi. Yang ketiga ada penyebaran risiko atau diversifikasi. Yang keempat ada kontrak, dan yang terakhir ada cadangan anggaran. Baik, selanjutnya adalah respon terhadap resiko. Nah, setelah perusahaan itu melakukan pemetaan, kan tentu aja mereka akan memberikan respon terhadap resiko tersebut. Jadi, respon resiko itu merupakan sebuah tindakan atau strategi yang akan diambil untuk mengurangi dampak negatif atau memanfaatkan potensi positif dari suatu resiko. Nah, respon terhadap resiko ini tuh tergantung pada tingkat resikonya. Mungkin kemungkinan terjadinya dan dampaknya terhadap aktivitas atau proyek yang sedang dilakukan. Boleh di next. Nah, kita bisa lihat di sini, jadi ada macam-macam tingkatan resiko. Ada resiko yang sangat tinggi, menengah, dan juga rendah. Nah, yang pertama ini saya akan menjelaskan resiko yang sangat tinggi. Itu ketika tujuan atau hasil itu tidak tercapai, kemudian mengakibatkan kerugian finansial yang besar, mengurangi kapabilitas instansi, dan reputasi instansi sangat menurun. Dan yang harus dilakukan oleh perusahaan itu adalah pengelolaan yang bersifat urgent dan aktif melibatkan pimpinan yang tinggi. Kemudian strategi risiko wajib dilaksanakan secepatnya dan pendekatan yang segera dan tepat serta pelaporan secara rutin. Contohnya itu adalah ketika terjadi bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau badai tropis yang dapat menyebabkan kerusakan dan kehilangan nyawa yang signifikan. Resiko ini biasanya memiliki tingkat dampak yang kemungkinannya tinggi, terutama bagi perusahaan yang beroperasi di daerah yang rawan bencana. Kemudian yang kedua yaitu dengan status tinggi, yaitu ketika beberapa tujuan dan hasil itu tidak tercapai, kemudian mengakibatkan kerugian finansial yang cukup besar, mengurangi kapabilitas instansi, dan cukup menurunkan reputasi. Yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah perlu pengelolaan aktif dan review rutin. Kemudian strategi harus dilaksanakan, terutama difokuskan pada pemeliharaan kendali yang sudah baik dan pendekatan yang tepat.
Itu contohnya adalah kebakaran yang mengakibatkan kerusakan fisik dan kehilangan aset perusahaan yang signifikan. Resiko ini memiliki dampak yang tinggi dan kemungkinan terjadinya cukup besar, terutama di perusahaan yang beroperasi seperti di sektor properti, manufaktur, dan perusahaan yang menggunakan bahan-bahan kimia. Kemudian selanjutnya itu dengan status menengah, yaitu ketika mengganggu kualitas atau ketepatan waktu dan tujuan dan hasilnya, serta mengakibatkan kerugian finansial, pengurangan kapabilitas, dan reputasi yang reasonable. Yang harus dilakukan oleh perusahaan di sini adalah perlu dikelola atau direview secara rutin, perlu pengendalian intern yang efektif, dan pemantauan strategi harus dilaksanakan. Nah, yang menengah ini adalah contohnya keterlambatan pengiriman barang dan dapat mengakibatkan ketidakpuasan kepada pelanggan dan penurunan penjualan. Kemudian selanjutnya adalah resiko dengan status yang rendah. Ini ketika mengganggu kualitas, kuantitas, dan ketepatan waktu dari tujuan dan hasilnya, dan mengakibatkan kerugian finansial, penurunan kapabilitas, serta reputasi yang tidak besar atau seminimal mungkin. Yang harus dilakukan perusahaan di sini adalah prosedur rutin yang cukup untuk mengurangi dampak, kemudian perlu pengendalian internal yang efektif dan pemantauan, kemudian strategi yang fokus pada pemantauan dan review terhadap prosedur pengendalian yang sudah ada. Contoh dari resiko dengan status rendah ini adalah keterlambatan pengiriman serta ketidakpuasan pelanggan yang menyebabkan penurunan penjualan. Resiko ini memiliki dampak yang moderat atau kemungkinan terjadinya itu sedang, terutama di perusahaan yang mengoperasikan rantai pasokan yang kompleks. Boleh di next? Oke, selanjutnya adalah definisi dari pengendalian resiko. Nah, jadi pengendalian resiko ini adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya resiko atau mengurangi dampak negatif yang timbul dari resiko yang telah terjadi. Pengendalian resiko ini biasanya dilakukan setelah identifikasi resiko dan penilaian resiko dilakukan. Contohnya di sini adalah pengendalian untuk risiko keterlambatan pengiriman bahan konstruksi pada proyek pembangunan gedung. Resikonya di sini adalah keterlambatan pengiriman bahan konstruksi, tingkat resikonya itu sedang, dan resikonya itu adalah mencari pemasok alternatif yang dapat mengirimkan bahan konstruksi lebih cepat, mencari jadwal pengiriman bahan konstruksi yang sudah diperhitungkan dengan matang dan realistis, dan yang terakhir memantau secara berkala jadwal pengirim barang konstruksi untuk memastikan bahwa jadwal sudah terpenuhi. Di sini terdapat efek dari pengendalian risiko. Nah, di sini terdapat 5 efek dari pengendalian risiko itu sendiri. Yang pertama ada efek mengurangi dampak risiko. Nah, di sini salah satu efek yang paling jelas dari pengendalian risiko adalah pengurangan dampak risiko yang mungkin terjadi. Dengan pengambilan tindakan pencegahan atau mitigasi, organisasi dapat meminimalkan dampak yang dihasilkan oleh risiko yang teridentifikasi. Selanjutnya ada mengurangi biaya. Pengendalian risiko yang efektif dapat membantu organisasi mengurangi biaya yang terkait dengan risiko. Misalnya dengan pengambilan tindakan untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan, organisasi dapat mengurangi biaya perbaikan atau penggantian aset. Selanjutnya ada efek pada meningkatkan efisiensi. Dengan mengurangi risiko, organisasi dapat meningkatkan efisiensi dalam operasi mereka. Misalnya dengan mengurangi risiko keselamatan dan kesehatan kerja, organisasi dapat mengurangi jumlah waktu kerja yang hilang akibat cedera atau absensi. Efek selanjutnya yaitu meningkatkan kepercayaan. Pengendalian risiko yang efektif juga dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan, seperti klien, investor, dan masyarakat umum. Hal ini karena organisasi menunjukkan bahwa mereka telah mengambil tindakan yang tepat untuk mengurangi risiko tersebut. Dan efek terakhir yaitu meningkatkan kesadaran risiko. Dengan melakukan pengendalian risiko, organisasi dapat meningkatkan kesadaran risiko di antaranya karyawan mereka. Ini dapat membantu mendorong budaya kesadaran risiko yang lebih baik dan memastikan bahwa seluruh organisasi berkontribusi pada pengendalian risiko secara efektif.
Baik, selanjutnya adalah jenis pengendalian resiko. Yang pertama di sini adalah penghindaran resiko. Nah, menghindari resiko dengan menghindari kegiatan atau tindakan yang dapat menimbulkan resiko. Contohnya di sini adalah penghindaran resiko adalah membatalkan atau menunda suatu proyek atau kegiatan jika resiko terlalu besar. Kemudian adalah pengalihan resiko atau risk transfer. Di sini adalah memindahkan resiko ke pihak lain dengan menggunakan asuransi, kontrak, atau perjanjian lainnya. Contohnya di sini adalah pengalihan resiko adalah mengasuransikan barang atau properti agar jika terjadi kerugian, biaya dapat ditanggung oleh pihak asuransi. Kemudian yang ketiga adalah pengurangan resiko. Nah, ini adalah mengurangi resiko dengan menerapkan tindakan pencegahan atau pengendalian untuk mengurangi kemungkinan terjadinya resiko atau dampak negatifnya. Contoh pengurangan resiko ini adalah memasang sistem pengaman di pabrik untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja. Boleh di next? Selanjutnya adalah penerimaan resiko. Jadi penerimaan resiko ini adalah menerima resiko dan mengatasi dampaknya jika terjadi. Contohnya adalah penerimaan resiko adalah memilih untuk memperbaiki atau mengganti suatu komponen atau peralatan setelah terjadi kerusakan. Kemudian pengembangan respon resiko yaitu merancang tindakan atau strategi untuk mengatasi resiko yang telah diidentifikasi dan dievaluasi. Contoh dari pengembangan respon resiko ini adalah membuat rencana tindakan darurat jika terjadi bencana alam atau kebakaran. Dan yang terakhir yaitu pengawasan dan pengendalian resiko. Jadi ini adalah memantau dan mengawasi resiko secara berkala untuk memastikan efektivitas pengendalian resiko yang telah diterapkan dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Boleh next? Selanjutnya yaitu terkait dengan pemantauan dan kaji ulang pengendalian risiko. Pemantauan dan kaji ulang pengendalian risiko adalah proses penting dalam manajemen risiko yang bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian risiko yang telah diterapkan berjalan sesuai dengan rencana dan berhasil mengurangi risiko tersebut sesuai dengan harapan perusahaan. Nah, berikut ini ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam pemetaan dan kaji ulang pengendalian risiko. Yang pertama, tinjau kembali rencana manajemen risiko. Yang kedua, mengidentifikasi risiko baru. Yang ketiga, tinjau kembali pengendalian risikonya. Yang keempat, evaluasi pengendalian risiko mengenai dengan monitoring dan evaluasi. Dan yang kelima, melakukan perbaikan atau evaluasi. Dan yang keenam, mendokumentasikan hasil pemetaan dan kaji ulang pengendalian dan pemetaan risiko tersebut. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.